Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Pak Menteri Kesehatan, teman-teman media cetak, media elektronik. Dari hasil rapat terbatas tentang evaluasi PPKM pada siang hari ini, tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden bahwa COVID-19 masih berlangsung di berbagai negara. Beberapa negara mengalami peningkatan kasus yang cukup tinggi, antara lain di Amerika 7 days moving average-nya 134.000 kasus, Australia 40.000 kasus, India 18 ribuan, Perancis 90 ribuan, Singapura 9 ribuan, dan Indonesia 3.240. Nah, terus pemerintah terus mengantisipasi penyebaran subvarian baik BA4 maupun BA5. Tingkat transmisi komunitas mencapai angka 8 per 25 orang per 100.000. Jadi sesuai dengan level WHO, kita masih di level 1 karena standarnya 20 per 100.000. Dari tingkat reproduksi efektif relatif melandai dalam 3 minggu terakhir, dari 1,27 turun 1,26 dan 1,24, dan masih semua pulau di atas 1. Dan untuk di luar Jawa, Bali, Sumatera di 1,29, NTT, Kalimantan, Sulawesi di 1,18, Maluku di 1,08. Kemudian penambahan kasus yang tertinggi masih di Jawa, Bali, merepresentasikan hampir 95%. Kemudian kita lihat beberapa untuk di luar Jawa, Bali itu kasus yang relatifnya masih rendah dan landai. Yang aktif masih di Sumatera Utara, Kalsel, Kaltim, Sumsel, Sulsel, dan Kalteng. Kemudian di luar Jawa, Bali tentu transmisi komunitas yang mulai naik itu ada di Palangkaraya di Kalimantan Tengah, dan yang lain dari 385 kabupaten kota masih di level 1. Baik dari BOR maupun isolasi itu juga masih dalam tingkat memadai. Dari capaian vaksin yang masih di bawah 70% di luar Jawa, Bali adalah Papua Barat dan Papua. Dosis 2, 10 provinsi masih di bawah 70%. Dosis 3, 28 provinsi di bawah 30%. Kemudian dari hasil evaluasi seluruhnya di luar Jawa, Bali PPKM-nya masih level 1 seperti yang telah kita putuskan sampai akhir bulan ini, dan yang di level 2 hanya di Sorong, Papua Barat. Demikian, terima kasih. Selanjutnya Pak Menkes. Terima kasih Pak Menko. Serta rekan-rekan media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi memang kami melakukan update rutin ke Bapak Presiden. Seperti yang tadi Pak Menko sampaikan, memang beberapa negara kenaikannya cukup tinggi, malah sudah ada yang menembus angka 100.000 per hari. Dan Indonesia itu mirip dengan India, di mana kenaikannya tidak cepat, tetapi perlahan naik terus, dan kita belum melihat puncaknya tercapai dengan cepat seperti yang terjadi di negara-negara lain. Kami juga menyampaikan informasi kepada Bapak Presiden bahwa subvarian BA4, BA5 ini memang memiliki kemampuan untuk vaccination evasion ya, jadi bisa menembus vaksinasi 2-3 kali lipat lebih efektif untuk menembus vaksinasi dibandingkan dengan varian Omikron yang BA1. Sehingga kemungkinan masyarakat untuk terinfeksi lebih tinggi walaupun yang bersangkutan sudah divaksinasi. Tetapi juga kita sampaikan ke Bapak Presiden bahwa proteksi untuk masuk rumah sakit, hospitalisasi, dan fatality-nya masih tetap tinggi. Sehingga disarankan masyarakat tetap cepat-cepat saja di booster, karena walaupun ada kemungkinan terkena, tapi booster itu terbukti mampu melindungi kita
untuk tidak masuk rumah sakit, dan kalau toh pun masuk rumah sakit, tingkat fatalitasnya akan sangat rendah. Kami juga mengupdate ke Bapak Presiden ada subvarian baru yang namanya BA.2.75 yang sekarang sudah beredar di India mulainya dan sudah masuk ke 15 negara. Ini juga sudah masuk di Indonesia. Satu ada di Bali karena kedatangan luar negeri, dua ada di Jakarta yang kemungkinan besar transmisi lokal sedang kita cari sumbernya dari mana. Tadi disampaikan juga oleh Pak Menko, secara keseluruhan Indonesia tingkat transmisi kita untuk standar WHO masih ada di level 1. Tapi beberapa provinsi seperti DKI Jakarta sudah ada di level 3 untuk tingkat transmisinya, dan Jawa Barat sudah ada di level bukan Jawa Barat, Banten ya sudah ada di level 2. Sedangkan provinsi-provinsi lainnya masih ada di level 1 untuk levelnya WHO. Nah, angka ini sendiri kita bandingkan dengan angka hospitalisasinya masih relatif sangat rendah. Kemudian kita juga bandingkan dengan angka fatalitasnya masih relatif sangat rendah di bawah standar WHO, dan perlu kami sampaikan secara persentase yang meninggal, karena kita konsentrasinya ke sana, yang meninggal paling tinggi adalah orang yang belum divaksin atau yang divaksin baru 1 kali. Sedangkan yang sudah divaksin 2 kali jauh menurun persentase fatalitasnya atau yang wafat kalau terkena, dan yang di booster sudah sangat menurun persentase yang wafatnya atau kalau kena. Oleh karena itu Bapak Presiden memberikan arahan agar vaksinasi booster itu dipercepat. Beberapa kegiatan masyarakat nanti akan kita minta agar diwajibkan vaksinasi booster dengan tujuan untuk melindungi masyarakat kalau terkena, jangan sampai masuk rumah sakit dan jangan sampai wafat. Beliau juga menyampaikan karena ini banyak jemaah-jemaah haji yang baru pulang. Jemaah haji yang baru pulang, kita melihat bahwa di Jawa Timur Ibu Gubernur sudah melakukan booster bagi mereka yang belum di booster, itu baik sekali, dan Bapak Presiden memberikan arahan untuk semua jemaah haji yang baru pulang dan belum di booster diminta sambil menunggu di asrama haji sebelum dijemput oleh keluarganya bisa di booster. Mungkin dari kami sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.